merinci lagi, genetika mikroba ini adalah ilmu yang menelaah mengenai pewarisan dan keragaman suatu mikroorganisme. Jadi bagaimana mikroba yang satu mewariskan genetikanya atau secara genetis sifat-sifatnya dengan ciri-ciri keragaman yang spesifik kepada keturunannya, ya. Nah, tentunya hal ini tidak terlepas dari asam nukleat yang dikandungnya, karena di situ disandilah kode-kode untuk mewariskan sifat berdasarkan ciri-ciri atau keragaman khas ya dari tiap mikroba jenis tertentu. Jadi bisa diwariskan ke anakannya dengan sangat presisi gitu ya. Di dalam hal ini tadi tidak terlepas dari asam nukleat yang dikandungnya. Nah, sebelum itu kita melihat dulu pada perbedaan antara asam nukleat yang ada pada eukariot, kemudian juga pada prokariot, ya, dan pada virus. Coba kita ingat-ingat kembali. Nah, kalau pada eukariot termasuk manusia, tanaman tingkat tinggi, kemudian hewan, itu asam nukleat yang ada di dalam inti sel itu diselaputi atau dibatasi oleh membran, ya, membran yang bisa memisahkan antara DNA itu dengan sitoplasmanya atau bahkan dengan organel-organel lainnya. Jadi eukariot itu inti sel itu dibatasi oleh membran. Demikian juga organel lainnya seperti mitokondria, lisosom dan sebagainya itu jelas terpisah dari satu dan lainnya dengan dibatasi oleh suatu membran. Nah, itu disebut jasad eukariot ya, yang meliputi tadi manusia, hewan termasuk ikan dan tanaman tingkat tinggi. Nah, bagaimana bedanya dengan prokariot kalau kita lihat di sini ya. Nah, prokariot juga memiliki DNA yang biasanya berbentuk circle atau lingkaran ya. Dan beberapa bakteri mempunyai plasmid yaitu DNA ekstra kromosomal. Jadi ada DNA lain juga yang disebut plasmid, di mana DNA plasmid ini tidak mengatur tentang fungsi-fungsi yang esensial bagi tubuh si bakteri ini. Ya. Jadi ini fungsi tambahan. Jadi tidak ada plasmid juga bakteri bisa tumbuh dengan baik. Tapi harus ada kromosom karena ini adalah yang mengatur kehidupan ya. DNA yang mengatur kehidupan bakteri itu sehari-harinya. Artinya dia dari DNA ini dapat tertranskripsi menjadi mRNA, kemudian tertranslasi menjadi protein dan terbentuklah protein penting untuk metabolisme keberlangsungan hidup dari bakteri itu sendiri. Sedangkan kalau plasmid itu ada atau tidak ada tidak masalah karena semuanya tergantung dengan kromosom. Nah, kalau dilihat bedanya dengan eukariot, di sini DNA kromosom itu tidak dibatasi oleh membran secara jelas, ya. Jadi dia hanya tersebar di sitoplasma sel bakteri, sehingga hanya terlihat seperti massa yang padat saja di bagian dalam, tapi tidak dibatasi oleh membran yang jelas. Nah, berbeda lagi dengan virus. Virus ini juga memiliki DNA atau RNA. Nah, di sini kalau DNA itu rantai ganda, kalau RNA itu rantai tunggal. Jadi virus itu mempunyai DNA atau RNA.
tetapi tidak kedua-duanya di dalam satu sel atau suatu partikel virus itu tidak diperoleh dua-duanya, ya. Salah satunya, kalau tidak DNA saja maka RNA saja. Tapi kalau pada eukariotik dan prokariotik itu punya DNA yang kemudian bisa ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian ditranslasikan menjadi protein. Jadi dia bisa memanage kehidupannya sendiri di luar sel inang, ya. Tapi kalau virus ini karena hanya memiliki salah satunya DNA atau RNA, maka untuk metabolisme dan perkembangan selnya dia membutuhkan inang. Nah, itu yang membedakan antara kromosom atau DNA yang ada pada eukariot, prokariot, dan virus. Nah, kalau kita lihat kromosom suatu bakteri, ya, karena kita belajar genetika mikroba, berarti khasnya, khususnya adalah pada bakteri. Bagaimana sih sebetulnya kondisi kromosom suatu bakteri? Nah, di sini disebutkan kromosom suatu bakteri ialah sebuah molekul DNA berutasan ganda dengan ukuran sekitar 4000 kilobase. Atau di sini kita bisa, ini kan kilo ya, jadi kalau berapa pasang basa ini adalah 4 juta pasang basa atau 4000 kilo base, kilo pasang basa, ya. Nah, yang bila ditarik secara linier, ya, jadi ini kan bentuknya sirkuler tadi ya, seperti gambar ya, seperti gambar ini. Nah, kalau ditarik secara linier dalam bentuk heliks ganda, maka itu ukurannya akan mencapai kira-kira 1,25 mm. Padahal kita tahu sendiri bakteri sekitar ukurannya 1 kali 2 mikron meter. Jadi kalau DNA ini kita tarik menjadi yang dari sirkuler tadi menjadi linier, maka dia panjangnya DNA itu bisa beberapa ratus kali lebih panjang daripada sel bakteri itu sendiri. Ya, jadi sangat panjang dengan hanya mengkode 4000 kilo massa. Ya, atau 4 juta pasang basa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya urgensi dari mempelajari kromosom pada bakteri ini untuk dunia aquaculture. Apakah ada kaitannya? Bila kita bekerja di bidang aquaculture, kemudian mempelajari tentang genetika mikroba. Nah, sebetulnya secara umum kalau kita kelompokkan komoditasnya berdasarkan penggunaannya, itu ada yang aquaculture itu memelihara ikan hias atau membudidayakan ikan hias, dan juga ada yang membudidayakan ikan konsumsi. Nah, dua hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan juga dari peranan genetika bila kita ingin membuat suatu kondisi yang lebih baik lagi, gitu ya, yang lebih optimal, yang lebih mendatangkan profit atau keuntungan. Nah, di sini kita lihat bagaimana genetika mikroba itu bisa berperan. Maka kalau kita mempunyai objeknya berupa ikan hias, nah salah satu hal yang penting dari ikan hias mengapa menarik adalah dari warnanya. Ya, selain warna kan juga sebetulnya adalah misalnya pergerakannya gitu ya, bergerak bergerombol atau satu persatu, kemudian di dasar atau tersebar di badan air, ya, itu pergerakan. Kemudian juga mungkin dari bentuk ya, bentuknya yang seperti ikan cupang,
kemudian koi dan sebagainya yang beragam yang membuat sangat menarik untuk dinikmati ya untuk refreshing. Nah, selain pergerakan, bentuk dan juga tentunya warna. Nah, warna ini ternyata bisa diperbaiki atau bisa ditambah warna-warna dari ikan yang ada di alam itu dengan menggunakan ilmu genetika sehingga warnanya menjadi beraneka. Misalnya ini ada merah, hijau, kuning ya. Nah, ini semua warna-warna yang bisa diperoleh ya. Misalnya di alam hanya ada warna merah, tapi ingin dibuat hijau dan kuning, sebetulnya dengan genetika mikroba kita bisa memasukkan gen yang membawa warna tertentu ke dalam ikan itu, sehingga ikan akan terwarna seperti yang kita kehendaki ya. Nah, ini salah satu contoh ya dari ikan yang ada di Singapura ya. Jadi ikan koki yang ada warna pink, orange, hijau, merah ya. Nah, ini semua disebut saat itu ikan pink karena zat warnanya itu sebetulnya ada yang diperoleh dari ubur-ubur ya warna hijau misalnya, kemudian dari terumbu karang yang berwarna-warni itu diambil gennya yang bertanggung jawab terhadap warna tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam ikan misalnya secara transgenik atau elektroporasi ya, kemudian bisa memberikan warna yang dikehendaki sesuai gen yang dimasukkan. Nah, tentu saja dengan ilmu genetika tadi, ikan hias yang kita pelihara mempunyai nilai tambah, ya, menjadi harganya bisa menjadi lebih mahal dan juga lebih menarik dengan kita menginsertkan atau memasukkan gen yang mengkode warna-warna tertentu. Nah, ini salah satu contoh ikan yang diberi pewarna GFP ya, atau gen yang namanya GFP, Green Fluorescent Protein ya, GFP itu. Green Fluorescent Protein ini diperoleh dari ubur-ubur, kemudian diisolasi gennya dan dimasukkan ke dalam ikan yang fase awal ya, embrio fase awal. Nah, kemudian bisa terekspresi ke semua jaringan untuk salah satu contoh ini. Nah, untuk warna merah sebetulnya bisa juga dari spong yang ada di laut atau terumbu karang, itu tentunya warnanya juga beraneka ragam, dan salah satu warna yang bisa dibentuk ada warna merah, dan itu juga sudah diteliti ya, sehingga bisa mewarnai ikan-ikan hias ini menjadi ikan berwarna yang kita kehendaki dan juga tentunya meningkatkan hasil atau keuntungan ya karena warna yang beraneka ragam tadi. Nah, itu yang sudah berkembang untuk ikan hias. Nah, bagaimana untuk ikan konsumsi? Nah, target untuk ikan konsumsi kita tentunya tidak fokus pada pewarnaannya atau warna ikan tersebut, tetapi lebih kepada pertumbuhannya. Jadi yang dipindahkan pada gen untuk ikan konsumsi adalah gen hormon pertumbuhannya ya. Jadi hormon pertumbuhannya ditambahkan ke ikan sehingga ikan itu bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan tipe liar atau tipe wild type. Ini yang di atas adalah tipe wild type ya untuk ikan transgenic salmon. Yang di bawah ini ikan yang sudah ditambahkan
hormon pertumbuhan. Terlihat pertumbuhannya yang sangat besar ya, bisa hampir 10 kali daripada non transgeniknya, ini yang transgenik. Nah, kemudian juga tentunya pemeliharaannya untuk mencapai ukuran besar juga bisa lebih singkat karena tadi ada penambahan hormon pertumbuhan. Jadi antara ikan hias dan ikan konsumsi itu tujuannya berbeda ya. Untuk ikan hias lebih mungkin karena warna, sedangkan untuk ikan konsumsi itu lebih kepada peningkatan bobot karena harga jual ikan konsumsi lebih dilihat kepada bobotnya atau dagingnya yang dihasilkan. Nah, sebetulnya juga selain dengan ikan, untuk manusia sendiri sudah beberapa diproduksi ya, misalnya di sini produksi insulin manusia untuk pengobatan penyakit diabetes ya. Untuk itu gen yang dihasilkan untuk menghasilkan insulin ini dimasukkan ke dalam bakteri ya, diinsertkan, jadi bakteri digunakan sebagai pabrik sel. Nah, jenis bakteri yang dipilih adalah jenis Escherichia coli. Jadi gennya diambil, gennya DNA-nya itu dimodifikasi dengan menginsertkan gen penghasil insulin ya. Kemudian E. coli ini dipelihara dalam fermentor ya, biofermentor yang besar, dan kemudian si E. coli ini bisa memproduksi insulin, kemudian dipisahkan dan bisa dijadikan obat untuk manusia yang menderita penyakit diabetes, sehingga kemudian kebutuhan untuk insulin itu bisa lebih terpenuhi ya, karena E. coli bisa tumbuh dengan cepat dalam biofermentor dalam waktu yang relatif singkat. Ya, kita tahu bakteri hanya tumbuh 1 kali 24 jam untuk dia bisa memperbanyak diri dan juga menghasilkan insulin yang sudah diinsertkan atau dimasukkan di dalam tubuhnya. Ada juga vaksin hepatitis B yang dititipkan pada sejenis kamir, ya, Saccharomyces cerevisiae. Kalau ini tadi insulin, bakteri Escherichia coli. Jadi inang yang untuk memproduksinya itu juga berbagai macam. Nah, ada juga hormon tumbuh manusia, namun ini masih beberapa hal, kalau bukan untuk masalah penyakit, masih terkait dengan masalah etika. Jadi harus dikaji lebih jauh untuk etikanya. Nah, bila kita lihat bagaimana mengapa tadi DNA bisa dipindahkan kemudian dimasukkan, akhirnya memberikan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya ya, jadi warna yang berubah, jadi tumbuhnya lebih cepat. Nah, itu sebetulnya tidak lepas dari DNA, RNA, dan protein yang berlangsung dalam proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, untuk itu kita coba lihat bagaimana struktur DNA untuk menghasilkan produk-produk tersebut sebetulnya. Nah, DNA itu sendiri adalah deoksiribosnucleic acid ya, yang terdiri atas ada basa nitrogennya ya, jadi guanin akan berpasangan dengan sitosin, timin dengan adenin. Ya, 4 macam basa nitrogen ini akan saling berikatan. Untuk guanin sitosin itu ada 3 ikatan nitrogennya, sedangkan timin dan adenin ada 2. Nah, kemudian ada backbone-nya atau tulang punggungnya. Di sini ada
gula, dextrosa, dan juga fosfat. Ya. Jadi basa nitrogen, gula, dan fosfat ini adalah yang menyusun DNA itu sendiri. Nah, sehingga tadi yang diubah apa sebetulnya supaya warnanya berubah, kemudian jadi tumbuh untuk ikan konsumsi tumbuhnya menjadi lebih pesat. Nah, ini ada misalnya di sini basa nitrogennya G, T, C, G, T. Nah, kemudian ada dimasukkan ya sekuen atau urutan DNA ini yang mengkode untuk warna tertentu. Maka nanti dia bisa tertranskripsi, kemudian tertranslasi membentuk protein atau enzim ya yang bisa membawa ekspresi untuk warna atau hormon pertumbuhan tertentu. Di sini kita lihat ya ada 4 macam basa nitrogen, ada fosfat dan juga gula deoksiribosa. Ya, kemudian dia akan melilit double helix ya seperti ini, ada major groove, ada minor groove. Nah, kemudian seperti manik-manik yang terlilit. Nah, itu adalah DNA tadi seperti di sini. Nah, DNA itu yang tadi seperti double helix tadi itu harus bisa diperbanyak. Nah, untuk memperbanyak DNA ini tadi maka harus berlangsung peristiwa replikasi ya. Replikasi ini yang berkali-kali berulang-ulang terjadi sehingga DNA ini bisa menjadi lebih banyak di dalam tubuh ya. DNA bisa menjadi lebih banyak di dalam tubuh, kemudian juga dia akan bisa diturunkan kepada keturunannya. Nah, DNA itu sendiri yang sudah banyak tadi akan mengalami transkripsi ya, transkripsi menjadi RNA. Di sini transkripsi menjadi RNA, kemudian dia akan RNA-nya tertranslasi menjadi protein. Ya, prosesnya. Maka proses dari DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein, dia adalah tahap ekspresi. Ya. Ekspresi DNA itu sendiri untuk menjadi suatu protein yang bisa mempengaruhi terbentuknya warna tertentu atau protein yang bisa membentuk enzim untuk pertumbuhan tertentu, ya hormon tertentu. Ini semua terjadi di tahap transkripsi dan translasi. Sedangkan kalau replikasi itu adalah DNA diperbanyak, DNA diperbanyak dan ini tidak merubah ya. Jadi sifatnya di sini kalau replikasi bukan untuk ekspresi gen. Yang ekspresi gen itu adalah tahap transkripsi dan tahap translasi. Ya, jadi kalau kita sudah DNA-nya kita masukkan tadi, DNA yang mengkode warna, DNA yang mengkode hormon, maka dia bisa berubah menjadi RNA dan berubah menjadi protein, di mana nanti langsung warnanya itu akan terlihat. Ya, sesuai tadi DNA yang dimasukkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, DNA itu tadi adalah double helix ya, kemudian menjadi ditranskripsi menjadi mRNA. Bedanya DNA dan mRNA adalah ini double helix, ini single strain ya, ini double strain, ini single strain. Nah, di sini setelah menjadi single strain ini, maka kemudian dia tertranslasi ya, membaca urutan pada kodon ini untuk kemudian diterjemahkan menjadi asam amino, peptida, dan protein sesuai sekuen mRNA dan tentunya DNA di awalnya. Ya, sehingga di sini terbentuklah protein kalau
dia berfungsi sebagai enzim, maka dia akan melipat secara 3 dimensi dengan struktur yang sangat presisi, sehingga nanti ada sisi pelekatan substrat ya, untuk setelah substrat menempel pada enzim itu tentunya bisa memberikan produk tertentu. Itu yang tadi bisa mempengaruhi berbagai hal. Nah, kalau kita lihat di sini, DNA diperbanyak menjadi DNA lagi, terus menerus, itu disebut replikasi. Nah, ini dari satu rantai misalnya menjadi 2 rantai, nanti yang 2 ini menjadi 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang untuk diturunkan kepada turunannya. Nah, DNA itu sendiri bisa tertranskripsi menjadi mRNA ya, di tahap transkripsi. Nah, RNA itu sendiri sebetulnya ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai mRNA, ada yang disebut sebagai tRNA, dan ada yang disebut sebagai rRNA. Kalau mRNA itu adalah messenger RNA, ya, single strand hasil terjemahan dari DNA. Sedangkan tRNA ini transport RNA, dia bentuknya seperti daun semanggi. Nah, ini fungsinya adalah di salah satu sisinya nanti akan membawa asam amino, ya. Kemudian di salah satu ujung bawahnya ini akan mengkode antikodon, ya, yang akan berpasangan dengan mRNA di sini atau kodon yang sesuai. Kan berpasangan dengan antikodon ini. Antikodon ini tentunya membawa asam amino tertentu. Sehingga kalau misalnya antikodon ini bertemu dengan kodon ini, maka asam aminonya itu akan bergabung di dalam ribosom, ya, seperti ini asam amino yang terbentuk urutan ini berdasarkan ini kode dari kodon mRNA dan tRNA di sini. Ya, tRNA, sini mRNA, ini sama ini clock gitu ya, misalnya antara G dengan C gitu ya, C dengan G, nah dia clock, maka nanti asam aminonya ini akan bergabung menjadi rantai peptida, selanjutnya akan menjadi protein. Nah, kalau yang ketiga ini adalah rRNA, ini adalah ribosomal. Ribosomal RNA ini maksudnya adalah RNA yang menjadi komponen penyusun ini, ribosom. Alat untuk mensintesis protein. Jadi di dalam subunit besar ini dan di dalam subunit besar kecil ini ada komponen-komponen rRNA juga di dalamnya, ya. Jadi dia cuman bedanya di sini RNA adalah yang membangun ribosom itu sendiri, ya. Di dalam struktur ribosom ini dia menyatu di sini sebagai komponen penyusun ribosom. Itu yang bedakan antara mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, bila sudah mencapai tahap translasi, maka mRNA ini akan dibaca oleh ribosom. Ya, ini kan ada urutan-urutan basa nitrogen di rantai merah ini. GCA, GCAT dan seterusnya. Nah, kemudian akan sesuai dengan antikodon, dan kemudian asam amino yang dibawa oleh masing-masing tRNA ini akan sambung menyambung dan membentuklah protein yang kemudian akan melipat sedemikian rupa membentuk suatu protein yang fungsional. Nah, kita lihat coba satu persatu definisi dari replikasi, ya. Awalnya di sini replikasi tadi adalah perbanyakan molekul DNA. Nah, ini bisa mempertahankan informasi genetik dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Replikasi dimulai dari titik pangkal pada kromosom bakteri. Nah, kemudian kedua untas DNA memisah pada situs ini membentuk struktur yang seperti huruf Y, ya. Titik persimpangannya disebut titik tumbuh. Nah, kemudian replikasi akan bergerak berurutan dari titik tumbuh, kemudian akan bergerak satu arah. Nah, ini sebetulnya bisa berlangsung dalam beberapa bentuk, ya. Nah, untuk itu di pengawalan atau replikasi DNA ini kita membutuhkan beberapa komponen untuk bisa melakukan atau sel untuk bisa melakukan replikasi. Itu membutuhkan DNTP, ya, kemudian ada primer, ada DNA template bahan dasarnya, dan juga tentunya enzim. Nah, DNTP ini adalah misalnya G, C, T, A gitu ya sebagai basa-basa nitrogen. Kemudian primer ini titik awal untuk memperbanyak. DNA template ini adalah cetakan untuk bisa menjadi contoh perbanyakan. Yang mau diperbanyak itu harus punya contohnya supaya dia urutannya sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, perbanyakan ini secara in vivo itu bisa secara semi konservatif atau konservatif yang langsung memisah kemudian diperbanyak, atau semi konservatif, ya. Nah, untuk replikasi ini sebetulnya tadi kita sudah lihat kan DNA itu double helix, maka dia harus dibuka dulu menjadi menjadi single strain, ya. Kemudian di sini ada enzim helikase untuk membuka double strain tadi. Kemudian ada primer-primer yang tadi disebutkan untuk titik awal inisiasi perpanjangan. Dan kemudian ada DNA polimerase untuk memperpanjang dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, ini akan kemudian yang tadi ini satu double helix menjadi 2 double helix. Selanjutnya nanti ini akan membelah lagi dan seterusnya sehingga DNA ini akan menjadi banyak, ya. Jadi 1 menjadi 2, kemudian yang ini membelah lagi menjadi 4 dan seterusnya. Nah, itu yang kita lihat di dalam in vivo. Nah, enzim-enzim yang terlibat untuk bisa memperbanyak DNA tadi adalah topoisomerase. Di sini sebetulnya kan tadi double double helix tadi harus dilonggarkan awalnya, ya. Dilonggarkan untuk bisa enzim helikase misalnya masuk, maka untuk melonggarkan lilitan, dia kan melilit 2 strain tadi, itu untuk melonggarkan lilitan itu digunakan enzim topoisomerase. Fungsinya ini, ya, mengendorkan tegangan yang ada pada lilitan rantai DNA. Nah, setelah dikendorkan maka rantai ganda tadi harus dibuka dengan enzim helikase. Kemudian DNA polimerase mulai bekerja memasang-masangkan DNTP, ya. DNTP tadi yang berupa CGTA sesuai cetakannya arah 53. Nah, kemudian arah yang itu akan disambung menggunakan enzim ligase. Kemudian ada juga SSBP. SSBP itu yang kecil-kecil ini adalah supaya si 2 DNA yang memisah ini tidak bergabung kembali, ya. Jadi single strand binding protein yang memisahkan untuk supaya kondisinya tetap single. Kenapa harus single? Karena supaya bisa disintesis rantai yang baru ini. Kalau dia double, dia tidak bisa mensintesis rantai yang baru. Nah, kemudian ada primase yang tadi mensintesis RNA sebagai primer. Ini, ya, ujungnya primer. Nah, sebetulnya untuk yang secara in vivo ini
ada nanti yang berlangsung secara terus-menerus atau continuous disebut sebagai leading strand, ada yang berlangsung secara terputus-putus karena ini ke arah yang berlawanan, maka dia menjadi terputus-putus, itu disebut sebagai Okazaki fragment ya. Jadi ada lagging, istilahnya terputus-putus ini lagging strand, yang continue disebut leading strand. Nah, karena di sini arah 53 ya kan. Nah, di sini arah yang sebaliknya sehingga dia terputus-putus. Nah, ini untuk yang untuk yang in vivo berlangsungnya seperti ini, tapi sebetulnya untuk in vitro dia berlangsung bisa juga DNA itu diperbanyak secara in vitro ya, jadi menggunakan alat. Nah, bedanya apa? Kalau menggunakan alat yang ada di laboratorium, maka tadi enzim-enzim yang banyak. Karena enzim-enzim ini tidak semuanya diperlukan, ya, hanya memerlukan DNA polimerase. Nah, tetapi yang lain menggunakan sistem suhu, ya. Jadi ada DNA polimerase, ada DNA template tetap, ya, kemudian ada suhu juga. Nah, itu yang disebut kalau secara in vitro ya, perbanyakan DNA ini yang kita pakai alat yang namanya PCR, polymerase chain reaction, ya, seperti untuk memperbanyak DNA virus COVID misalnya, itu dengan alat PCR. Jadi DNA COVID tersebut tidak bisa dilihat kalau jumlahnya sedikit, maka oleh alat PCR dibuat banyak supaya mulai terlihat dan bisa diamati bahwa spesimen itu positif atau negatif. Karena kalau hanya dari spesimen tanpa diperbanyak oleh mesin PCR secara replikasi tadi, maka dia tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat. Maka harus menggunakan alat PCR. Bedanya tadi kalau PCR yang secara in vitro itu menggunakan DNA polymerase dan juga suhu. Sedangkan kalau in vivo tadi banyak sekali enzim yang terlibat, mulai topoisomerase dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita setelah replikasi tadi ya ada yang in vivo. Kalau in vitro itu tadi untuk mengobati penyakit tertentu, termasuk penyakit pada ikan atau udang. Ya, jadi benur sebelum kita tebar bisa kita lihat dulu apakah dia terinfeksi atau tidak oleh bakteri atau virus tertentu, maka bisa kita PCR juga. Nah, itu untuk perbanyakan. Nah, selanjutnya setelah diperbanyak, DNA itu harus ditranskripsi, jadi dia harus disintesis menjadi mRNA. Ya. Nah, proses transkripsi ini adalah langkah pertama dalam ekspresi genetis. Jadi kalau dia sudah ada DNA-nya, maka ada DNA polimerasenya untuk memperbanyak tadi. Selanjutnya akan mengalami proses yang namanya transkripsi, ya. Di sini ada RNA polimerase yang bekerja di situ. Nah, ini gambaran ilustrasinya. Jadi kalau yang biru ini adalah rantai DNA yang kita tahu dia adalah double strand, maka pada proses transkripsi itu akan diperbanyak rantai RNA yang warna merah. Ya. Jadi kalau di DNA itu ada double strand, maka hanya satu rantai saja atau rantai yang arah 35 saja yang menjadi cetakan untuk disintesisnya RNA arah 53. Ya. Sedangkan yang di bawah ini disebut sebagai non-template strand, artinya strand yang tidak berfungsi sebagai template atau cetakan. Ya, ini kan cetakannya, jadi kalau A pasangannya U,
Kalau T pasangannya A, kalau G, C, G gitu ya. Kenapa? A tidak berpasangan dengan T karena ini adalah berupa RNA. RNA tidak punya basa timin, adanya urasil ya. Gitu ya. Sehingga ini pasangannya di sini. Sedangkan untuk rantai yang satu lagi itu tidak berfungsi sebagai DNA template, jadi hanya satu rantai saja yang digunakan. Nah, di sini RNA polimerase awalnya untuk melangsungkan suatu transkripsi akan melekat pada daerah yang namanya promotor, kemudian nanti DNA-nya membuka, kemudian berlangsunglah proses transkripsi ya. Jadi mRNA-nya kemudian terus memanjang ke arah kanan, arah 53 sesuai dengan kode-kode yang dibawa oleh DNA ini. Jadi tidak sembarangan urutan dari basa nitrogen, karena urutan ini akan menentukan asam amino yang dibentuk, tentunya juga menentukan peptidanya dan proteinnya. Jadi protein apa yang akan dibentuk oleh rantai ini sangat tergantung pada cetakannya yang berupa DNA. Sehingga DNA itu tidak boleh mengalami mutasi atau perubahan. Ya, kalau perubahan nanti akan mengakibatkan protein yang terbentuk juga berubah dan fungsinya juga berubah. Nah, setelah terjadi proses translasi atau penerjemahan, maka kemudian akan transkripsi tadi ya, maka dilanjutkan proses yang namanya translasi. Nah, ini adalah langkah berikutnya di dalam ekspresi gen. Jadi kalau tadi ada replikasi, transkripsi, yang terakhir ini langkahnya adalah translasi. Ini proses pengarahan sintesis protein oleh informasi genetis yang sekarang ada pada molekul mRNA. Tadi sudah terbentuk rantai mRNA-nya, maka sekarang harus disusun menjadi asam amino, urutan asam amino tertentu ya. Tadi ada kodonnya, dan nanti kodon dan seterusnya. Nah, di dalam translasi itu melibatkan ini ribosom. Ya, ribosom ini yang kuning disebut unit besarnya, yang hijau ini disebut subunit kecil. Ya. Nah, di dalam subunit besar dan subunit kecil ini ada P site dan A site. Yang P site itu disebut peptide site untuk membentuk rantai peptida. Yang A site ini adalah sektor site untuk menangkap atau menggabungkan asam amino sesuai dengan kodon yang ada ya. Jadi yang merah ini adalah kodon, kemudian ini tadi yang kita sebut tRNA, yang di bawahnya ini ada antikodon, dan kemudian dia membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodenya antikodon ini. Dan untuk satu asam amino itu membutuhkan 3 kode. 3 kode. Nah, sehingga kalau misalnya di sini pada saat translasi adalah AUG, maka A adenin lawannya urasil, urasil lawannya adenin, guanin lawannya sitosin. Maka pada AUG ini yang datang nanti adalah tRNA yang membawa asam amino dengan antikodon UAC. Sini kemudian akan mulai membentuk rantai asam amino. Ya, tadi membentuk peptida, kemudian membentuk protein. Nah, seperti ini ya. Jadi dia cocok di AUG, ini kodon, ini antikodon, ini asam amino. Yang ini semua adalah ribosom. Nah, kemudian selanjutnya akan ada datang lagi tentunya kalau antikodonnya urutannya adalah C,
CUU karena sini GAA, maka di sini antikodenya adalah CUU. Nah, CUU yang datang nanti kemudian ini membawa juga asam amino tertentu ya. Misalnya GLU ini tadi ya untuk antikodon yang membawa CUU karena klop dengan CAA. Ya, ini GLU dan seterusnya. Nanti GCC berarti nanti antikodonnya adalah CGG yang membawa asam amino jenis yang lain lagi. Maka urutan-urutan asam amino ini sebetulnya ditentukan oleh kode yang ada pada mRNA. Dan mRNA ini tentunya merupakan terjemahan dari DNA hasil transkripsi, ya, sehingga sebetulnya protein ini adalah refleksi atau penerjemahan dari DNA tadi, sehingga DNA itu sendiri tidak boleh mengalami mutasi atau perubahan. Kalau tadi DNA di awal replikasi mengalami perubahan, RNA-nya otomatis berubah, maka nanti asam aminonya juga berubah. Kalau asam amino berubah, nanti proteinnya juga melipatnya menjadi salah. Kalau dia berfungsi sebagai enzim, melipatnya salah, maka nanti sisi aktifnya bisa saja tidak terbentuk. Akibatnya tidak bisa berlangsung proses metabolisme yang semestinya. Ya, jadi dia tidak bisa menguraikan substrat menjadi produk seperti seharusnya enzim. Nah, ini sudah terakhir ya. Jadi di sini GAA maka akan ada antikodonnya CUU yang membawa asam amino GLU. Ini tadi sudah berlangsung dari awal. Ya, asam aminonya menjadi peptida, kemudian sudah terakhir dia akan berhenti ya. Berhenti, kemudian si ribosom akan mengalami disosiasi atau memisah dan kemudian asam amino juga sudah komplit membentuk rantai polipeptida yang panjang. Kemudian si ribosomnya disosiasi, subunit besar, subunit kecil memisah. Kemudian terbentuklah komplit rantai peptida di mana ini nanti bisa berfungsi sebagai protein yang fungsional, ya. Nah, itu seperti itulah proses mulai dari replikasi, transkripsi, dan translasi. Sehingga bila kita ingin melakukan suatu modifikasi, bisa kita titipkan dari rantai DNA-nya. Kita titipkan di DNA-nya sehingga nanti